Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Anit Puji Rahayu dengan NIM 522322243 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling, atau yang sering kita sebut dengan BK, sebagai suatu konsep baru dikenal pada tahun 60-an. Namun, sebagai suatu kegiatan pendidikan, BK sendiri sudah dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari sejak munculnya gerakan pendidikan nasional yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun latar belakang pentingnya BK di sekolah yaitu kesadaran akan perlunya sistem pengajaran dan pelayanan pendidikan yang berpusat kepada kebutuhan dan karakteristik anak. Kemudian, penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan, lalu kesadaran akan permasalahan individu dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan akan berkembang. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan demokratis dan sungguh-sungguh berupa arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar individu mampu mencapai harapannya. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis oleh ahli terlatih agar individu memahami diri dan lingkungannya serta mengembangkan potensi optimalnya. Sedangkan konseling merupakan serapan kata counseling, adalah bantuan tatap muka dari ahli bimbingan dan konseling kepada individu yang bermasalah. Selain mengatasi masalah yang segera, konseling meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu untuk memecahkan masalah. Jadi, apabila digabungkan, bimbingan dan konseling adalah usaha demokratis berbasis komitmen antara konselor dan konseli untuk memberikan bantuan yang tepat agar konseli mampu mencapai harapannya. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Hubungan antara bimbingan dan konseling menurut Muhammad Surya 1988 menyebutkan ada 3 pandangan berbeda mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Namun yang paling didukung oleh para ilmuwan adalah pandangan yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan terpadu dan keduanya tidak saling terpisah. Moser menyatakan bahwa di dalam keseluruhan pelayanan bimbingan, konseling dianggap sebagai inti dari proses pemberian bantuan. Dengan demikian, jelas bahwa konseling merupakan salah satu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan. Bimbingan tanpa konseling ibaratkan perawatan tanpa adanya pengobatan. Adapun persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat keduanya kegiatan itu diselenggarakan. Adapun perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada isi kegiatan dan pelakunya. Bimbingan lebih fokus pada informasi pengumpulan data siswa dan pencegahan masalah, serta dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan lain-lain. Sedangkan konseling sendiri merupakan pertemuan tatap muka individu antara konselor terlatih dan siswa yang bersifat lebih personal dan menangani masalah. Baik, selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling ialah agar semua siswa dapat mengalami perasaan positif dari interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya, serta perasaan positif terhadap proses pembelajaran, menyadari akan pentingnya nilai dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk. Lalu, memperkaya keterampilan studi untuk memaksimumkan kecakapan yang dimilikinya. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling diantaranya adalah yang pertama yaitu bimbingan dan konseling
atau BK adalah untuk semua siswa. Jadi semua siswa memerlukan layanan BK, terlepas dari jenis atau sifat masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, BK untuk semua usia. Jadi layanan BK diberikan kepada semua siswa, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, BK mencakup semua bidang pertumbuhan. Jadi BK mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa. Yang keempat, BK mendorong penemuan diri, yang mana BK membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan menjadi individu yang mandiri. Lalu yang kelima, BK adalah usaha bersama, yang mana BK memerlukan kerjasama antara siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, konselor, dan staf sekolah lainnya. Yang keenam, BK terintegrasi dalam program pendidikan. Jadi BK memerlukan bagian integral dari program pendidikan yang komprehensif. Yang ketujuh, BK harus dapat dipertanggungjawabkan. Layanan BK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada individu yang dibimbing dan kepada sekolah serta masyarakat. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas adalah dasar atau landasan mendasari penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Berdasarkan landasan yang ada, akan terbangunlah berbagai konsep penyelenggaraan bimbingan dan konseling, termasuk prinsip-prinsip bimbingan. Jadi ada 12 asas dalam bimbingan dan konseling. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatisan, asas keahlian, asas alih tangan, asas tuturi handayani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Semua informasi yang dibagikan dalam proses bimbingan harus dijaga kerahasiaan oleh konselor dan petugas bimbingan untuk membangun kepercayaan siswa. Lalu yang kedua adalah asas kesukarelaan. Pelayanan bimbingan harus dilakukan dengan dasar sukarela dan ketulusan dari kedua belah pihak agar siswa merasa nyaman dan tidak terpaksa. Lalu yang ketiga adalah asas keterbukaan. Keberhasilan bimbingan tergantung pada suasana terbuka, di mana siswa dan konselor saling dapat mengungkapkan masalah tanpa menutup-nutupi. Lalu ada asas kekinian, yang mana fokus bimbingan harus pada masalah yang sedang dihadapi siswa saat ini, bukan pada masalah yang lalu atau yang mungkin terjadi di masa depan. Yang terakhir adalah asas kemandirian. Bimbingan bertujuan untuk membantu siswa menjadi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dengan menghargai keunikan individu siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak tepat ataupun kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka.